Kali ini bersama saya Marcelina Tumundo dalam segmen Fact Check. Kejaksaan Agung telah buka suara menanggapi reaksi masyarakat terhadap tuntutan Ferdy Sambo CS. Salah satu poinnya, Jaksa Agung Muda Pidana Umum menyebut wajar jika terjadi perbedaan pendapat soal tuntutan jaksa, termasuk dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Dan terkait dengan tuntutan jaksa kali ini, sebenarnya bagaimana kewenangan dari jaksa penuntut umum serta sifat dari sebuah tuntutan, kita akan membahas selengkapnya. Sebetulnya pemirsa, jaksa penuntut umum ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peradilan. Soal kewenangan jaksa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam KUHAP sebetulnya ada 10 poin huruf A sampai J yang mana kami sudah menyarikan. Ini ada 4 kewenangan di antaranya. Yang pertama adalah kewenangan membuat surat dakwaan, kemudian melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum, dan melaksanakan penetapan hakim. Kalau kita lihat proses membuat surat dakwaan ini sudah dilakukan oleh jaksa di awal persidangan bulan Oktober tahun 2022 kemarin. Dakwaan ini sudah disusun yang mana kelima terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua didakwa dengan pasal 340, subsidiar pasal 338, dan juga jungto sejumlah pasal penyertaan. Lalu terkait dengan melakukan penuntutan, kita juga sudah mendengar tuntutan dari jaksa yang dibacakan pada pekan ini, yang mana Ferdy Sambo dituntut hukuman pidana penjara seumur hidup, Putri Chandrawati 8 tahun, Ricky Rizal Kuatma'ruf 8 tahun, tetapi Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Kemudian terkait dengan kewenangan yang ketiga tadi adalah menutup perkara, menutup penuntutan jika tidak ada bukti yang cukup dan juga melakukan penetapan dari majelis hakim. Lalu bagaimana dengan sifat dari suatu tuntutan? Apakah tuntutan dari jaksa ini sudah mutlak dan harus segera dijalankan oleh para pelanggar hukum? Kami mengutip pernyataan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tepatnya ini adalah pernyataan dari Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi yang mengatakan bila Jaksa Agung peka dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat, maka Jaksa Agung bisa merevisi tuntutan terhadap Baradae atau Barada Eliezer yang dituntut 12 tahun penjara. Kalau kita lihat juga dalam sejarahnya, Jaksa Agung pernah merevisi tuntutan dalam sebuah perkara khususnya di Karawang, Jawa Barat dengan terdakwa Valencia Lim. Kami juga akan hadirkan datanya bahwa perkara Valencia Lim ini terjadi pada tahun 2021 di Karawang. Ini merupakan kasus suami istri yang saling memberikan laporan atau saling melapor, dan Valencia Lim dituntut dengan kekerasan psikis. Ini adalah datanya yang mana Valencia Lim dituntut selama 1 tahun. Dan kemudian Jaksa Agung mengambil alih kasus dari Valencia Lim ini sehingga akhirnya ia dituntut bebas dari buih 1 tahun yang sebelumnya sudah dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Negeri Karawang. Mengutip pernyataan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung pada waktu itu adalah Leonard Ebenezer Simanjuntak bahwa pengambil alihan kasus Valencia Lim dari Pengadilan Negeri atau dari Kejaksaan Jaksa Penuntut Umum ke Kejaksaan Agung ini adalah karena sudah mengambil perhatian dari publik, bahkan juga sampai menjadi perhatian dari pimpinan Kejaksaan Agung. Bagaimana saat ini Kejaksaan Agung khususnya Jampidum, Jaksa Agung Muda Pidana Umum menanggapi soal desakan untuk merevisi tuntutan Eliezer? Berikut kita saksikan pernyataan dari Jampidum, Fadil Zumhana. Kami tahu kapan akan merevisi. Ya. Ini sudah benar ngapain revisi? Contoh yang pernah saya revisi itu kasus di Karawang. Itu keliru, Valencia Lim. Makanya saya revisi. Kok udah benar ngapain revisi? Itu pertanyaan jawabannya. Tidak akan pernah revisi. LPSK nggak pernah puas. Ya nggak apa-apa. Itu kayak saya bilang, lembaga lain tidak boleh mengintervensi kewenangan Jaksa Agung. Di garis. Independen kita. Kan masih ada upaya hukum nih, masih ada pembelaan, ada apa segala macam. LPSK itu lembaga pemerintah, rekomendasi
penetapan dari hakim aja nggak ngeluarin penetapan kok. Mungkin hakim akan pertimbangkan dalam putusan. Ya, tadi itu adalah pernyataan dari Jampidum Fadil Zumhana. Salah satu poinnya ia mengatakan bahwa majelis hakim ini belum menyatakan suatu penetapan atau vonis. Artinya sebetulnya masih ada beberapa tahapan lainnya yang dilewati dalam proses persidangan ini sebelum ketok palu. Nah, bagaimana lalu majelis hakim memiliki dasar atau pertimbangan dalam merumuskan vonis bagi para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat? Secara normatif, tidak ada sebetulnya pasal dalam KUHP yang mewajibkan hakim untuk memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan atau rekuisitor dari jaksa penuntut umum. Ini adalah pernyataan yang kami sarikan dari riset tim redaksi Metro TV. Kami kutip bahwa memang dalam KUHP ini tidak diatur secara spesifik apakah majelis hakim harus menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan. Dalam hal ini sehingga bisa kita simpulkan bahwa tidak harus misalnya Verdi Sambo dituntut sebelumnya pidana penjara seumur hidup, bisa jadi hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan lain untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan atau justru lebih berat sesuai dengan pertimbangan dari majelis hakim. Dan di dalam KUHP juga kami melihat ada pasal 183 yang mana pasal ini mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti sah. Hakim dapat memperoleh keyakinan dari alat-alat bukti sah tersebut dan juga dari sejumlah fakta persidangan bahwa tindak pidana telah terjadi dan hakim harus menilai bahwa terdakwalah yang benar-benar bersalah. Ini kita akan tampilkan petikan dari pasal 183 KUHP tersebut soal pertimbangan dari majelis hakim. Atau dengan kata lain, hakim memiliki kebebasan sesuai dengan pertimbangan hukum dan hati nuraninya. Dan kami juga melihat di pasal 182 ayat 4 KUHP yang mengatur bahwa musyawarah hakim sesuai yang diatur di ayat 3 pasal yang sama, bahwa dari musyawarah ini harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan. Artinya secara implisit majelis hakim menentukan putusan berdasarkan surat dakwaan. Kalau di surat dakwaan tentu harus mempertimbangkan di pasal 340 subsidiar pasal 338 masih ada opsi-opsi hukuman maksimal yang dapat ditetapkan dalam vonis majelis hakim.